Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itjeners yang budiman, seperti biasa setiap tahunnya Inspektorat Jenderal mengadakan podcast Budaya Cinta Integritas yang disingkat dengan Bucin, dan tahun ini mengangkat tema berupa podcast dan juga webinar. Salah satunya adalah podcast ini mengenai prinsip 3E dalam pengelolaan hutan wakaf. Acara ini dikemas dalam serasi yang disingkat dari Semarak Ramadan Series Itjen tahun 2025. Jadi podcast Bucin ini adalah kegiatan per tahunnya dari Itjen dilaksanakan berupa podcast dan webinar. Dan mudah-mudahan tema tahun ini yang sudah pertama adalah sisi lain auditor di internal kami, dan kemudian ini adalah podcast kedua yaitu mengupas tentang hutan wakaf karena kita baru pisah ya, Itjen Kemenhut. Kemudian yang terakhir nanti adalah webinar tentang fraud risk management di tanggal 20 insya Allah. Nah, untuk mengefektifkan waktu para Itjeners sekalian, kita akan memperkenalkan narasumber yang sudah kawakan di bidangnya hutan wakaf, mungkin satu-satunya sampai dengan saat ini, yaitu Bapak Dr. Khalifah Muhammad Ali, SHUT MSI. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin supaya lebih memperkenalkan diri lebih lanjut dengan narasumber, kami ingin memperkenalkan narasumber langsung kepada Itjeners sekalian. Saya persilakan Pak Khalifah. Oh, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para Irjeners sekalian, para pemirsa, perkenalkan nama saya Khalifah Muhammad Ali. Biasa dipanggil Pak Khalifah, tapi walaupun nama saya Khalifah, kita semuanya adalah Khalifah fil ard yang harus memakmurkan bumi. Saya adalah dosen di Departemen Ilmu Ekonomi Syariah IPB, sekaligus ditugaskan sebagai Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University, dan juga saya menjadi Ketua Yayasan Hutan Wakaf Bogor, suatu yayasan yang berfokus dalam pengembangan hutan wakaf di Bogor, dan harapannya bisa menjadi inspirasi bagi pengembangan hutan wakaf di seluruh Indonesia. Ada lagi yang ingin diketahui? Ya. Apa lagi? Mungkin biodata dari biodata hutan wakaf, di bidang hutan wakaf itu apa saja mungkin dalam konteks pengelolaan hutan wakaf? Biodata saya yang berkaitan dengan hutan wakaf ya. Mungkin pendidikan kali ya. Pendidikan. Pendidikan saya menyelesaikan S1 di IPB tahun 2009 di Fakultas Kehutanan di Departemen atau di program studi Manajemen Hutan. Kemudian menyelesaikan S2 di bidang Ilmu Ekonomi Syariah di UI, Universitas Indonesia, dan bersama dengan itu juga saya menyelesaikan diploma bahasa Arab di Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab atau Ma'hadul Ulum Al-Islamiyah wal Arabiyah di Jakarta, dan alhamdulillah sudah menyelesaikan juga S3 di Institute of Islamic Banking and Finance di International Islamic University atau IIUM Malaysia. Dan saya melakukan penelitian disertasi S3 di bidang hutan wakaf. Dan alhamdulillah ini bukunya juga merupakan bagian dari disertasi, namun ada pengembangan-pengembangan dari hasil-hasil riset. Selain di IPB dan juga di hutan wakaf, saya juga merupakan anggota di Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Majelis Ulama Indonesia. Masya Allah. Jadi kalau kita lihat Itjeners dan kita dengarkan bahwa kompetensi Pak Khalifah ini sudah mumpuni banget ya kalau kita lihat background pendidikan dan juga aktivitas. Jadi kalau kita dua kata hutan wakaf ini, hutannya background beliau di sarjana kehutanan dan seterusnya, dan wakafnya dalam konteks syariah juga didukung dengan pendidikan beliau yang cocok. Jadi kita ini ada cerita sedikit nih. Jadi kenapa jadi ada hutan wakaf? Waktu itu, waktu S3 terutama,
saya ingin meneliti apa nih kan gitu ya. Sebetulnya waktu S1 saya juga sudah meneliti tentang zakat. Walaupun di kehutanan, Oh, di Fakultas Kehutanan di Manajemen Hutan, iya, iya. itu saya sebelum menulis skripsi, saya pernah kursus di Dompet Duafa, satu lembaga zakat selama 6 bulan. Dan ternyata lumayan tahu tentang dunia zakat, wakaf, dan juga termasuk ekonomi syariah. Oh, Gitu. Sehingga ketika menulis skripsi pun menulis tentang bagaimana zakat itu bisa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. Itu oh, iya, sebetulnya iya. waktu itu pembimbing saya profesor, waktu itu belum profesor, Doktor Haryadi Karto almarhum ya. Diharjo almarhum yang belum Masya belum Allah. lama meninggal. Gitu. Beliau mengatakan skripsi ini menjadi jembatan sebetulnya antara zakat dengan kehutanan atau ekonomi syariah dengan kehutanan gitu. Wah, Dan dari situ saya menjadi lebih tertarik untuk melanjutkan S2 di bidang ekonomi syariah dan saya melanjutkan tadi di UI. Kemudian S3 di bidang ekonomi syariah juga. Setelah menjadi dosen tahun 2014, saya banyak melakukan penelitian tentang wakaf. Wakaf, zakat, karena dulu waktu S1 tentang zakat, S2 juga tentang zakat penelitiannya. Dan juga tentang wakaf. Zakat wakaf kan seperti kakak beradik dia. ya. Jadi saudara gitu. Nah, ketika 2018 kuliah S3, saya harus memikirkan apa nih yang bisa saya kaji gitu. Nah, saya tentu sebagai peneliti harus mencari sesuatu yang unik kan gitu, yang punya novelty, punya kebaruan. Pasti begitu tuh yang namanya peneliti, dia akan mencari suatu topik yang jarang dibahas gitu. Nah, berhubung saya punya background di bidang kehutanan, juga berhubung punya background di bidang wakaf, Wakaf. kenapa enggak ya kita coba kawinkan gitu antara dua konsep ini, hutan dan wakaf gitu. Akhirnya dari situ mulailah berkembang konsep hutan wakaf. Walaupun pada kenyataannya pas kita gali lebih dalam, ternyata bukan hal yang baru hutan wakaf itu. Pas kita gali ternyata sudah ada di Aceh misalkan 2012. Lebih jauh lagi di Turki dulu, saya nemu satu disertasi di Sakarya University. Itu ternyata di Turki sudah ada hutan wakaf. Jadi bukan hal yang baru sebenarnya. iya, Kita iya. aja baru tahu. Iya, gitu. betul, betul. Nah, karena kita ingin memberikan informasi kepada engineer semua, mungkin saat kita melihat sesuatu yang baru, ternyata nggak baru-baru amat. Iya. Ya, berarti makin kelihatan ilmu kita bahwa masih seluas samudra lagi ya yang Iya, perlu betul. didalami. Tapi juga tadi tertarik bahwa uh, dosen pembimbing Pak Khalifah dulunya adalah Pak Haryadi Karto Diharjo ya. Iya, Kita betul. sering juga dulu mengundang beliau Oh, dalam gitu. beberapa acara, Masya khususnya di Allah, Inspektorat iya. Jenderal. Iya, iya. Jadi saya kira ini nyambung nih. Karena Inspektorat Jenderal pernah mengundang beliau juga dalam konteks misalnya investigatif waktu itu. Oh, Nah, gitu. ini mungkin Iya, jadi iya. nanti akan kita coba gali lebih dalam juga. Iya, Jadi iya, nyambung lah, iya. lebih banyak lagi hal-hal yang terkait kawasan. Lanjut ke uh, hal-hal yang ingin kita tanyakan. Iya. Ini langsung straight to point ya. Mungkin ada hutan dan wakaf gitu ya. Kalau di definisi hutan yang kalau kita diteskan gitu ya di dalam skripsi ditanya oleh dosen profesor gitu ya. Iya. Definisi hutan kan Undang-Undang nomor 41 tahun 99. Iya. Hamparan, sekumpulan pohon, Iya. kesatuan ekosistem. Iya. Nah, ini terus apakah definisi itu ada hubungannya dengan hutan sesuai dengan definisi Undang-Undang 41 tahun 99 atau dengan wakaf itu ada perbedaannya dengan hutan definisi itu? Nah, terus ketika digabung apa konsekuensinya sebenarnya? Jadi apakah menjadi Iya. bentuk baru gitu? Iya, iya. Mungkin bisa jelaskan. Ya, jadi kalau di Undang-Undang Kehutanan itu kan hutan itu pada intinya adalah satu hamparan lahan yang didominasi. Itu mungkin jadi satu kata kunci ya. Ada dominasi pepohonan gitu. Artinya tutupan lahannya itu mayoritas pohon-pohon begitu. Nah, sebetulnya ini tidak bertolak belakang dengan hutan wakaf gitu. Kita pakai konsep itu, hanya kita istilahnya tambahkan unsur wakaf di dalamnya. Di mana wakaf itu menjadi tanahnya. Gitu. Tanahnya itu adalah wakaf, sementara di atasnya hutan seperti biasa. Jadi mungkin secara penampakan gitu ya, hutan wakaf dengan hutan bukan wakaf itu sama saja, sama aja tanah, sama aja ada pohonnya, mungkin nggak ada bedanya gitu. Tapi yang menjadi beda adalah legalitasnya. Legalitas ya. Legalitas atau status tanahnya. Gitu. Kalau hutan wakaf, tanahnya itu wakaf. Kalau yang lain gitu. Mungkin ada hutan lindung, hutan negara, ada hutan adat dan lain sebagainya.
Jadi Kayak gitu. definisi itu masih sama ya? Masih sama. Sekumpulan yang didomasi. Dan itu juga kita pohon. pakai. Misalkan ada satu tanah dan sudah diwakafkan untuk hutan, konsekuensinya adalah tanah itu harus didominasi oleh pohon. Pohon. Nah, Mengakomodir definisi dari undang-undang Undang-Undang 41, ya. undang-undang kehutanan Iya. gitu. Ya berarti sudah menjadi jelas ya teman-teman Sebagai netizen contoh, sekalian. sebagai contoh kami baru saja membuat set plan pengembangan ekowisata di hutan wakaf. Kami hanya membangun kurang dari 10%. Ah, Gitu. betul. Supaya apa? Udah detail Supaya sekali ya. dedikasi atau peruntukan wakaf yang diamanahkan oleh wakif tetap terjaga gitu. Kalau dibangun kebanyakan bangunan, Bangunannya. bukan hutan lagi, Oke, ya. jadinya perumahan lagi Iya. ntar gitu atau perhotelan Ya, atau apa apalagi gitu. sekarang ya lagi trennya. Jadi nggak Diberitahu. malah jadi nggak amanah Ah, terhadap apa namanya apa ya namanya request ataupun Oke. kehendak dari wakif. Ya. Ya karena kami kenapa by undang-undang Pak, kami auditor itu selalu berbicara sesuai dengan kriteria standar peraturan gitu, sesuatu yang menjadi dasar ketika kami menulis sesuatu gitu. Iya. Sehingga yang pertama itu adalah definisi berdasarkan kriteria undang-undang. Nah, ini langsung ke Hutan Wakaf Bogor gitu Pak ya. Bagaimana sih sejarahnya tadi terbentuk, terinspirasi dari mana? Selain tadi sampaikan sejarah, yang lainnya ternyata udah ada gitu. Atau visi Pak Khalifah tadi, Iya. pertama udah penelitian zakat, sehingga Iya. hutan wakaf ternyata setelah ini sesuatu yang baru, ternyata nggak baru-baru amat. Iya. Cuma visi itu direalisasikan, Iya, yang saat ini dilaksanakan gitu. Nah, apa sih sejarahnya, berapa luasannya? Nah, ini mungkin bisa dijelaskan seperti apa? Sejarahnya sangat berkaitan dengan pengalaman menulis disertasi tadi. Oh, Gitu. Jadi saya mulai Merealisasikan lah ya. memulai untuk S3 itu 2018 pertengahan, dan mulai ada ide tentang hutan wakaf itu sekitar bulan November 2018. Gitu. Waktu itu belum tahu ada hutan wakaf di tempat yang lain. Oh, Belum tahu. jadi Gitu. Jadi kita hanya merumuskan satu ide berdasarkan pengalaman-pengalaman dan juga maksudnya background pendidikan, juga pengalaman penelitian sebelumnya begitu. Sebenarnya sih ada topik-topik lain penelitian itu. Dulu saya mau meneliti wakaf juga, masih wakaf, tapi lain gitu. Tapi saya memutuskan untuk memilih yang hutan wakaf. Kenapa? Karena unik gitu. Unik. Bukan karena background sarjana kehutanan, enggak juga ya? Justru itu. Oh, justru itu. Karena punya background di situ, dan saya melihat juga peluangnya bagus dan unik. Dari sisi akademik kan harus riset itu harus unik gitu. Jadi kalau riset yang bagus tuh punya kebaruan kayak gitu kan. Novelty tadi kebaruan ya. Novelty istilahnya kayak gitu. Nah, jadi itu yang saya pilih. Waktu itu saya menulis satu artikel di media online gitu, dan ternyata tentang hutan wakaf. Ternyata tulisannya lumayan menyebar begitu, dan salah satu pembacanya itu mengkontak namanya Bu Janah ya. Bu Janah ini temannya yang baca tadi, dan intinya yang baca ini menyatakan untuk mewakafkan sebidang tanahnya di Desa Cibunian di Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Itulah yang kemudian berapa menjadi itu tahun 2018. Oh, jadi saat mulai ide itu langsung juga ada jadi sebelum disertasi selesai, bahkan masih awal disertasi, kita sudah, kalau film ibaratnya kayak teasernya gitu ya. Kita udah nulis teasernya di artikel populer, sehingga ini ternyata sambutan masyarakat bagus gitu. Bagus, bahkan menjadi salah satu tulisan populer di media itu kan ada semacam list tulisan terpopuler di media online itu gitu. Ternyata bagus sambutannya. Itu membuat saya juga semakin yakin ternyata topiknya menarik dan mungkin juga dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Nah, sejak saat itu saya menulis disertasi sekaligus sambil mengembangkan yang tadi. Malah bareng gitu ya, bukan disertasi dulu baru diterapkan istilahnya, tapi bersamaan ya. Paralel. Ya, jadi berbarengan. Intinya dari 2018, dari satu lokasi di Desa Cibunian tadi dengan luas hanya 1.500 meter persegi, alhamdulillah tahun 2025 ini sudah 2,5 hektar. Gitu, 2,5 hektar. Kita beli terus. Jadi satu lokasi beli, yang pertama itu dikasih tanda kutip ya, atau dapat diwakafkan dalam bentuk tanah. Tapi lokasi kedua, ketiga, keempat, kelima sampai keenam itu kita fundraising. Oh, 2 sampai 5 itu dari fundraising dibeli gitu ya? Itu fundraising. Kita fundraising, kemudian uang yang terkumpul itu kita gunakan untuk
membeli tanah. Jadi fundraisingnya itu berarti wakaf juga ya istilahnya ya. Berarti kan si pewakaf Wakaf. untuk dana gitu ya. Ini kan tadi wakaf lahannya ya gitu Iya, ya. iya. Jadi sama-sama ya konteksnya. Iya, iya. Jadi wakaf untuk tanah, pembebasan tanah emang kita fokusnya menggunakan dana wakaf. Dana wakaf ya. Walaupun sebetulnya kami berkolaborasi juga dengan lembaga-lembaga lain. Jadi walaupun namanya wakaf, tapi sebetulnya dananya bukan hanya wakaf. Oh, Ada oke. dana hibah, Oh, ada iya, iya. dana zakat, masuk juga infak sedekah. Pernah kita berkolaborasi juga dengan Basnas tahun 2020-2021 ya. Itu dana zakat udah masuk gitu. Oh, jadi wakaf itu untuk tanahnya, untuk kegiatan programnya kita menggunakan dana yang lain. Seperti dana zakat, hibah, termasuk hibah dari beberapa instansi pemerintah seperti dari Kementerian Agama pernah, iya. dan juga dari dari Basnas. Dari yang lain-lain juga ada, dari perusahaan dan lain sebagainya. Jadi kalau konteks wakafnya itu dia lahannya tadi Iya. ya. Tapi untuk kegiatannya, programnya bisa dari pembiayaan dari yang Pembiayaan yang lainnya, yang lain, tidak gitu. mengikat gitu ya. Termasuk untuk bibitnya. Nah, bibitnya ini Iya. kita sangat berterima kasih nih kepada Kementerian Kehutanan. Oh, iya, Kami gitu, hampir selalu ngambil bibit dari PP, Oh, Persemaian masalah, Permanen, keren. gitu. Ini testimoni lah ya, Pak ya. Iya, ini makasih Pak, dulu Bu Menteri ya, sering Iya. Bu Siti Nurbaya punya program Iya. Persemaian Permanen. Kami sering ngambilnya di yang di sini Dermaga. Oh, yang kebetulan. Darmaga, PP Darmaga, dekat Nah, kampus kebetulan belakang di itu ya. kampus ini dekat Iya, kan, betul, betul, di betul. pintu belakang kampus. Ya. Namun terakhir kami ngambilnya di Rumpin, Oh, karena iya, lebih banyak pilihannya gitu. Ternyata berarti teman-teman semua di Jeners Kemenhub aka KLHK dulu ya, itu juga udah berkontribusi lah ya dalam Banyak hutan sekali wakaf kontribusi, ini. betul. Setidaknya kita juga lebih mengenal nih soal hutan wakaf. Nah, tadi saya tertarik kalau dalam prosesnya tadi paralel, itu tadinya nggak takut gagal ya. Kan kalau kami misalnya, ibaratnya kalau trial and error misalnya waktu itu gagal, berarti destinasi nggak jadi ya, Iya. hutan wakaf tidak berdiri Iya. itu gimana tuh? Sekarang lagi ada hashtag yang lagi viral. Nggak tahu viral apa enggak sih sekarang, tapi beberapa waktu lalu saya kira ramai. Namanya mulai aja dulu. Mulai gitu. aja dulu ya, hashtag Mulai aja dulu. Oh, gitu. iya. Menarik nih ya. Udah. Jadi kalau kita punya ide, tawakal aja. Oh iya. Apalagi kalau kita udah tes, ternyata sambutannya bagus. Berarti itu tandanya idenya bagus. Oh, iya. Berarti terus di-develop Positive aja. thinking dan optimis, Pak ya. Optimis dan tawakal. Iya, gitu. kemarin di Kementerian Komunikasi Presiden sampaikan nih, di masa Ramadan kami harus menyampaikan informasi yang dalam positif. Nah, ini jadi menarik ya, mulai aja dulu. Ini teman-teman Itjeners bisa jadi ini hashtag baru ya. Iya. Mulai aja dulu bahwa sesuatu kita bisa optimis dalam pembangunan hutan wakaf misalnya. Iya. Dengan waktu itu paralel sebagai disertasi bisa. Ini mudah-mudahan jadi inspirasi buat Itjeners semua. Justru kalau kita nggak mulai, idenya itu nggak akan terbentuk secara sempurna. Gitu. Jadi kita baru belajar setelah kita itu melakukan gitu. Iya, iya. Jadi emang harus dimulai. Kalau nggak mungkin nggak jadi gitu. Oh iya, iya. Jadi tentu banyak tantangan, apalagi waktu itu COVID kan, 2020, 2021. 2019, 20 ya. Terpongkol COVID gitu. Tapi tetap kita berjalan gitu. Tapi alhamdulillah gitu sambutannya semakin kesini semakin bagus gitu. Positif ya. Dan nanti mungkin kita cerita ya tentang roadshow segala macam gitu ya. Insya Allah kita akan cerita. Ya. Baik, mungkin tadi konteks hutan wakaf sejarahnya. Sekarang kami mengajak Pak Khalifah nih ke kami, ke Mawasan Intern tadi yang tadi disampaikan bahwa ada program utama di hutan wakaf itu adalah 3E. Iya. Ekologi, ekonomi, dan edukasi. Iya. Nah, ini secara kebetulan dengan tugas fungsi kami di pengawasan internal, kami auditor di Diklat, ada standar audit intern pemerintah Indonesia. Terkait audit ini ada juga prinsip 3E gitu ya. Jadi audit dalam aspek ekonomis, aspek efisiensi, dan aspek audit efektivitas. Nah ini bisa dijelaskan nggak yang 3E-nya hutan wakaf seperti apa? Terus yang kedua nanti tadi saya sampaikan bahwa auditornya background-nya bukan orang akuntansi, tapi kerjaannya ada akuntansi dan mungkin sebagai pengajar ilmu ekonomi. Itu dalam konteks itu 3E yang efektivitas tadi seperti apa komennya? Yang kalau yang pertama 3E-nya hutan wakaf, yang kedua 3E. Pertama, 3E ini sebetulnya kita turunkan dari konsep
Sustainable Forest Management. Oh, Dulu SFM. kita waktu di Fakultas Kehutanan belajar. Ya, iya. Jadi pengelolaan hutan itu tidak bisa lepas dari 3 aspek, yaitu aspek ekologi, ekonomi, dan sosial. Ya, seperti ada irisan gitu ya. Ini harus ketemu gitu. Nggak bisa kita bicara soal ekologi saja, mengabaikan aspek ekonomi. Karena di hutan itu banyak juga orang, ya kan? Atau di sekitar hutan itu banyak orang miskin bahkan. Jadi harus diberdayakan juga. Jangan sampai kita melestarikan monyet gitu ya, orangnya nggak diperhatikan gitu kan. Iya, iya. Nah, gitu. Iya. Jadi harus ya dalam Islam itu bahkan manusia yang juga harus diprioritaskan. Gitu. Kalau mereka miskin harus kita bantu. Maka ada program-program community development. Kalau mereka masih kurang literasi, kita berikan pendidikan Edukasi, ya. kayak gitu. Jadi ada manfaat ekologi, ekonomi, dan sosial. Cuma Ya. supaya mudah ngingetnya Iya. gitu. Jadi kita 3E aja. 3E, betul, betul. Pertama ekologi, ekonomi, sebenarnya yang satu lagi sosial, EES gitu. EES, Tapi karena supaya gampang lagi, kita buat edukasi aja. Edukasi, ya. Itu kan mirip-mirip sosial. Iya. Karena kegiatan sosial utama kita memang edukasi. Itu bagaimana kita mengajak masyarakat di sekitar hutan untuk belajar bareng, misalnya tentang belajar ngaji, belajar tentang alam untuk anak-anak. Ada namanya Pendidikan, program Serincil, Sekolah Rimbawan Kecil. Itu Serincil, bekerjasama lucu ya? dengan itu bekerjasama dengan mahasiswa dari Fahutan IPB. Oh, iya. Bahkan sebelum hutan wakafnya ada, itu Yang kegiatan itu sudah sudah ada. ada. Pas Oh, hutan wakaf sudah ada, diteruskan kegiatannya. Seperti itu. Wah, menarik ya. Jadi sebetulnya seperti itu SFM. filosofinya dari Sustainable Forest Management. Manajemennya. Yang sebetulnya juga kalau ditarik lebih jauh lagi, kami punya konsep di ekonomi syariah itu yang namanya maqasid syariah. Maqasid itu apa kalau di Maqasid syariah Indonesia? itu secara bahasa artinya tujuan-tujuan syariah atau tujuan-tujuan diturunkannya syariah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 5 tujuan syariah itu. Menurut para ulama seperti Imam Al-Ghazali. Misalnya yang pertama adalah hifdzu ad-din, menjaga agama. Semua tujuan semua syariat itu mengarahnya itu sebetulnya kelima yang tadi. Pertama adalah menjaga agama, hifdzuddin, yang kedua hifdzu an-nafas, menjaga nyawa. Kemudian hifdzu al-aql, menjaga kecerdasan, ya. Kemudian hifdzu an-nasl, menjaga keturunan, dan hifdzu al-mal, menjaga harta. ya. Nah, semua ini sebetulnya berkaitan dengan lingkungan. Kita nggak bisa menjaga agama dengan baik, kita tidak bisa menjaga jiwa dengan baik, menjaga pikiran dengan baik, menjaga keturunan dengan baik, atau menjaga harta dengan baik, kalau misalkan lingkungannya rusak. Bener gak? Ternyata lingkungan penting ya. Menjaga alamnya rusak. Contoh misalkan ini lagi ramai di Bekasi, banjir. Banjir. Seberapa orang kaya misalkan bisa. Termasuk di kami ada juga Pak. Ada yang meninggal ya kan, ada yang kehilangan harta gitu. Jadi sebetulnya inline nih antara konsep SFM, Sustainable Forest Management, dengan maqasid syariah gitu. Bahkan menurut saya maqasid syariah lebih unggul karena lebih dahulu sebetulnya. Gitu. Tapi kemudian ada seorang profesor di Bandung namanya Prof. Ali Yafi, tapi beliau sudah wafat ya, rahimahullah. MUI ya beliau. Kalau nggak salah dosen di ITB, dosen agama Islam di ITB. Menulis buku Merintis Fikih Lingkungan Hidup kalau nggak salah judulnya. Ada ya? Beliau menambahkan 1. Tadi kan maqasid syariah ada 5, ditambahin 1 sama beliau menjadi 6. Maka sebutannya bukan ad-daruriyat al-khamsah lagi, menjadi ad-daruriyat as-sitt gitu, yaitu hifdzu al-bi'ah, menjaga lingkungan. Sebetulnya 5 ini juga udah menjaga lingkungan, tapi mungkin perlu di highlight dikeluarin 1. Jadi lebih kelihatan tadi kan lebih tersirat, ini langsung tersirat lebih gitu ya? eksplisit gitu. Karena sudah sangat penting untuk diperhatikan oleh umat Islam. Itu dalam bukunya beliau mengusulkan seperti itu. Prof. Ali Yafi kayak gitu. Saya kira juga ulama-ulama di luar negeri juga ada yang mengusulkan seperti itu. Gitu. Mengingat sangat urgent gitu untuk menjaga lingkungan ini gitu. Tetap ketiga ini keseimbangan tadi ya, dari Sustainable Forest Management, kemudian maqasid syariah, dan sampai 6 tadi yang Prof. Ali Yafi tadi ya. Kalau 3E yang selanjutnya tadi, tapi konteksnya ekonomi banget nih ya, akuntansi lagi. Emang itu kayaknya kebetulan aja. Kebetulan aja namanya sama. Tapi ya mungkin ekonomis, efektif, sama dan efisien. Ya. Lagi tren ya. Ini lebih ke tata kelola sih sebenarnya kan ya. Lebih ke tata kelola. Governance dari itu ya. Governance. Kalau kita kan
3E-nya lebih ke manfaatnya. Oh, jadi 3E manfaat yang Jadi gimana hutan wakaf ini bisa dikelola menghasilkan 3 manfaat ini. Mhm. 3E tadi, manfaat. Jadi lebih kecil governance-nya tadi ya. Kalau ini kan manfaat lebih luas ya. Sebetulnya bisa juga konsep 3E yang tadi diterapkan ke hutan wakaf. Bagaimana Oh, pengelolaan oke. hutan wakaf juga Betul, 3E juga. betul. Ya, hutan wakaf harus efektif, harus efisien, harus apalagi itu ekonomis juga gitu, ya. bisa juga. Nah, bener juga sih. Jadi ini betul. dua Nyambung. konsep yang sebetulnya namanya sama tapi posisinya berbeda gitu. Berbeda ya. Berbeda. Tapi bisa diterapkan dalam satu lembaga yang sama. Jadi lebih ke manajemen lah ya. Lebih ke 3E-nya manajemen. yang kami ya, karena Betul. fungsi kontrol tadi ya. Iya, betul. POAC ya gitu Iya. ya. Nah, menarik sekali memang akhirnya ada kemiripan dari singkatan pertama dan singkatannya bukan kayak awalan huruf T, tapi ini benar-benar kalau kata per kata memang berbeda ya. Iya, betul. Ekologi, ekonomi, edukasi kan berbeda. Ekonomi, efisiensi sama efektif juga berbeda ya. Iya, iya. Bukan kayak judul huruf depan biasanya kan gitu. Iya. Ya menarik sekali ya. Selanjutnya kalau ide program 3E hutan wakaf ini sebenarnya dasarnya selain tadi ya, tadi sampaikan Pak Khalifah itu, yaudah program utama hutan wakaf Bogor itu 3E nih. Apakah melihat dari potensinya kah, atau yang mungkin sejauh ini biar lebih umum dulu ya, sebelum nanti program selanjutnya, atau seperti apa mungkin bisa jelasin dasar dan idenya itu. Dasar idenya, iya. Jadi memang terinspirasi dari SFM sih, Iya, itu aja gitu. Karena kan hutan itu tidak bisa bicara soal ekologi saja, Iya, gitu. seimbangan tiga. Tapi juga manusianya, termasuk juga kalau nggak salah SDGs ya. Dia kalau mereka bilangnya 3P ya, people, profit, planet, ya kan? Oke. Sama aja tuh sebenarnya. Tiga juga ya. juga tuh, profit ekonomi, people misalnya manusianya tadi sosial ya. Ya planet ekologi. Ekologi sama ya sebenarnya aja. mirip. Jadi emang 3 aspek ini nggak bisa dilepaskan gitu. Berarti sejalan lah ya. Sejalan semua. Nggak ada yang berbeda ya, bertentangan dengan. Termasuk juga sejalan dengan konsep ekonomi syariah gitu, di mana ekonomi syariah itu sangat mendorong untuk pengentasan kemiskinan misalnya. Pelestarian lingkungan udah pasti, di mana banyak sekali kalau saya bacakan hadis-hadis tentang pelestarian lingkungan. Sebagai contoh misalkan yang di paling buku populer tadi saya baca itu. ya misalkan hadis Al-Bukhari, mamin muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fa ya'kulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi shadaqah. Intinya menanam itu adalah sedekah gitu. Terus kalau dalam pemberdayaan misalnya, bagaimana kita didorong oleh agama untuk pengentasan fakir miskin, misalkan untuk memberikan zakat misalnya, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Kemudian juga ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin. Jadi orang yang enggak perhatian sama orang miskin bisa dianggap sebagai pendusta agama itu. Ya kan? Oleh sebab itu aspek ekonomi enggak boleh dilewatkan, termasuk juga aspek sosial. Misalkan bagaimana kita bisa meningkatkan kecerdasan, pendidikan masyarakat di lokasi. Itu dengan bantuan-bantuan sosial, dengan program-program sosial gitu. Misalkan bantuan sosial bisa dalam program zakat fitrah. Nah, ini kan kita bulan puasa. Biasanya nanti di akhir bulan ini kita mengumpulkan zakat juga. Atau berkolaborasi dengan lembaga zakat, terus kita akan di hutan wakaf ini juga berkolaborasi dengan masyarakat lokal untuk pendistribusian. Distribusian di sekitar warga di diidentifikasi siapa nih yang miskin akan diberikan kayak gitu. Termasuk nanti kurban juga. Ya, kurban juga kita sebarkan daging kayak gitu. Oke. Ini menarik ya. Jadi ternyata 3 ini mutlak dan penting banget ya. Tadi Jeners mungkin mengetahui bahwa 3 ini pengelolaan hutan itu tidak melulu ekologinya. Saya pikir di Jeners ada beberapa aktivis misalnya bidang keekologian atau satwa lihat. Tapi juga jangan lupain yang lainnya ya, ekologi, ekonomisnya, masyarakatnya, kemudian juga yang terakhir juga adalah soal edukasi. Jadi saya pikir kalau edukasinya kadang-kadang kan sosial sering ada friksi-friksi antar ini ya dalam pengelolaannya gitu ya. Ini menarik sih sebenarnya. Tapi dua hal, ekonomi nantinya ke masyarakatnya, edukasinya gitu. Tapi ekologi sering jadi korban lah istilahnya. Iya, betul. Tapi di sisi lain juga ekologi juga tidak melulu jadi sentral ya. Perlu juga nggak boleh abai ya. Ekonomi tadi sampaikan ya. Seimbang gitu ya. Seimbang. Jadi keseimbangan yang perlu contohnya terapkan. Cara keseimbangannya itu kita mencari pohon-pohon yang produktif.
Itu juga Oke, salah satu strateginya. Kami di perhutanan sosial HBK misalnya gitu ya, atau di ini ya, Tanaman kayu ya kita fokusnya misalnya tanam pohon duren gitu kan, pohon alpukat, cengkeh. Ya. Di hutan wakaf kita banyak cengkeh. Oh, Nah, gitu, kalau gitu ya. panen bisa 1 ton alhamdulillah. Jadi Gitu. termasuk tanaman-tanaman keras lah ya, bukan Iya. yang semusim ya. Ya, tanaman keras begitu yang ekonomis, termasuk bisa juga dikolaborasikan dengan sektor lain seperti peternakan bisa. Oh, Jadi agro-silvopastoral, dengan pastoral perikanan agro-silvofishery, seri yang perikanan. dengan ekowisata kayak gitu. Intinya hutannya dapat, ekonomi dapat. Nah, itu sosial juga dapat. Ya. Kami itu kalau auditor nanya, tanya selanjutnya, pasti tadi input gitu ya, perencanaan program, kan itu kan indikator kinerja kegiatan. Nah, ini berarti terhadap program-program 3 itu apa yang telah dicapai sebenarnya? Yang oleh hutan Iya, wakaf. kita sudah mengidentifikasi impact gitu. Cuma saya nggak hafal ya berapa berapa sudah ada datanya. Oke, oke. Nah, kalau mau nanti bisa kita share. Misalkan manfaat ekonomi sudah berapa Oh, iya, orang iya, yang iya. dapat manfaat ini, dapat itu. Terus nanti Kemudian ekologi apa? ekologi berapa pohon yang udah kita Ya, tanam, itu tuh. semua ada datanya. Dan edukasi pasti Edukasi tadi ya. bahkan lebih dulu dari Iya. hutan wakaf berdiri jadi. Iya gitu. Siap, siap. Edukasi juga sama. Gitu. Nah, mungkin kalau ini kami itu selalu pakai manajemen risiko itu ada salah satunya menganalisis SWOT-nya itu ya. Oh. Tadi di buku juga ada tuh Iya, tantangan dan lain-lain. Oh, Nah, iya, iya. terhadap pembangunan pengelolaan hutan wakaf Bogor ini yang berdasarkan pengalaman dia kan dari 2018 sampai dengan saat Iya. ini ya, 2,5 hektar. Iya. Yang menjadi kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman itu apa saja? Ada atau enggak mungkin ya? Atau misalnya kalau misalnya disimpulkan nanti terakhir pertanyaan, Iya. tantangan itu ada yang positif dan negatifnya enggak gitu? Itu udah kejawab di buku ya pemirsa. Gitu ada buku ini ya Pak ya? Iya. Saya udah nulis, bahkan itu jadi bagian disertasi saya. Oh iya iya. Dan sudah dipublish di jurnal Trendex Scopus juga. Oh iya. Gitu. Berarti kita Jadi tinggal itu salah satu paper hutan wakaf pertama di Scopus. Gitu. Jadi boleh di-download. Malah saya udah lupa nih apa aja gitu. Oh. udah lama. Kalau data itu ada berarti ya? Tapi kalau saya gimana ya? Iya itu penting. Tapi kita jalanin aja. Nah, tadi mau apa namanya? Mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Nah, ini penting nih. It generous ya. Jadi mulai Kadang-kadang hashtag mulai aja kalau dulu kita positif mikir, ya. aduh gini-gini, ntar nggak jalan-jalan gitu. Iya, betul. Udah jalan aja dulu. Kalau istilah anak Gen Z kan OPT, Pak. Apa tuh? Overthinking gitu. Oh iya, benar. Mulai aja Overthinking. dulu. Gitu. Itu perlu pasti buat manajemen segala macam itu bagus. Tetapi yang paling penting sih menurut saya tadi udah jalan aja. Setiap ada tantangan dihadapi saja. Gitu. Insya Allah pasti ada jalan keluarnya. Apalagi ini niatnya baik kan ya? Iya. Niatnya baik. Bahkan bukan hanya untuk generasi sekarang nih, jangka panjang ini urusan hutan wakaf ini sampai tadi kiamat ya. Saya sering lihat tuh. mungkin sampai hari kiamat, betul. Karena hutan wakaf ini kan wakaf gitu. Dan wakaf ini bisa lestari sampai ribuan tahun. Dan ini tidak berlebihan sih menurut saya. Karena kita sekarang melihat banyak aset wakaf yang memang masih sustainable setelah ribuan tahun. Seperti wakaf sumurnya Utsman bin Affan, kampus Al-Azhar, itu contoh pendidikan, ya kan? Kemudian wakaf kebunnya juga Utsman bin Affan, itu sampai sekarang masih ada. Sumur Termasuk jam-jam ya? Apa? Bukan? Namanya Bi'ru Utsman, gitu. Termasuk kayak masjid-masjid di negara kita juga banyak masjid-masjid yang sudah ratusan bahkan ribuan tahun, itu kan wakaf. Di kampung saya juga ada tuh masjid sekaligus ini apa? Tempat pendidikan itu wakaf juga ya. Iya, jadi wakaf ini memang bikin sesuatu tuh jadi sustainable. Nah itu kenapa jadi wakaf itu penting di hutan. Maksudnya unsur wakaf ke hutan akan meningkatkan sustainability dari hutan. Value kalau di kami Pak dalam audit harus memberikan nilai tambah added value. Nah ini berarti added value dari wakaf adalah meningkatkan sustainability dari hutan gitu kira-kira ya. Terus kenapa jadi sustainable? Kan pertanyaan kayak gitu. Karena pertama wakaf ini dilindungi oleh hukum negara. Pertama. Sebenarnya kalau hutan yang lain juga dilindungi ya, negara. Kawasan ya. Tambahannya hutan wakaf juga dilindungi oleh hukum agama yang mungkin nggak dipunyai oleh hutan yang lain. Gitu. Dimana kalau sudah dilindungi hukum agama, dia akan semakin kuat lagi statusnya gitu, pasti gitu.
Kayak misalnya masjid kan, masjid itu kan nggak bisa dijual. Ya, Walaupun yang wakaf udah meninggal, nggak bisa dijual, nggak bisa diwariskan, nggak bisa dihibahkan. Sama juga gitu, tanah wakaf yang udah jadi hutan. Kalau misalkan saya nih contoh nih, saya wakaf 1 hektar misalnya, udah jadi hutan. Saya meninggal, itu tanah tetap saja begitu, tetap jadi hutan. Gitu. Insya Allah akan lebih lestari. Iya. Dan pembangunan tentunya kalau banyak wakafnya mempercepat juga kan. Proses kan selama ini pembebasan itu kan sesuatu yang dalam hal pembangunan mungkin agak-agak menghambat ya. Tapi konteks wakaf tentu akan mempermudah proses pembangunan itu sendiri ya. Iya, betul. Oke, mungkin terkait dengan tadi yang kekiniannya dari hutan wakaf kan ada roadshow ya. Kalau kami lihat di media sosial Pak Khalifah bahwa program hutan wakaf apa saja yang sedang dan akan dilaksanakan ke depan. Mungkin kaitan ke Kementerian Kehutanan juga nanti bisa disampaikan. Iya, siap. Ini saya lagi melaksanakan roadshow. Saya bersama dengan tim ya. Timnya ini banyak ininya, bukan hanya pihak-pihak yang terlibat. Saya mewakili yayasan dan juga Departemen Ilmu Ekonomi Syariah IPB. Jadi mau dua entitas ya. Saya bawa 2 nama. Ada juga dari Mosaik namanya. Sebenarnya di buku ini ada tulisan Mosaik. Oh ya, yang ini. Jadi dia konsorsium sebenarnya. Konsorsium umat Islam untuk pelestarian lingkungan. Gitu. Oke. Sebagai sponsornya lah gitu. Sponsor untuk kegiatan. Kemudian berkolaborasi juga dengan Kementerian Agama, pusat dan daerah, termasuk juga Badan Wakaf Indonesia pusat dan daerah. Dan juga pihak-pihak yang lain, termasuk media, Republika. Oh, Republika itu partner juga ya? Ya, partner. Dari dulu. Biasa gitu. Bukan saat ini. Jadi kalau kami selalu ingin melibatkan Pentahelix namanya. Jadi Pentahelix itu 5 stakeholders yang kalau bisa terus berjalan bareng gitu. Singkatannya ABCGM. A-nya itu akademisi, B-nya bisnis, C-nya community, masyarakat, keempatnya itu government, pemerintah, dan M-nya itu adalah media. Nah, akademisi misalkan kampus ada. Kemarin juga di Tasik misalnya ada kampus Universitas Siliwangi. Waktu di Gunung Kidul dengan Jogja, UGM, UI. Wah, keren. Ini bukan kali pertama ya. Kemarin di Wajo di Sulawesi Selatan dengan Universitas Islam Negeri Alauddin. Jadi tetap 5 itu ABCGM-nya terlibat ya semua. Iya, saya mau ngasih contoh akademisi di mana akademisi ini pengen saya rangkul semua gitu. Kebetulan kami juga punya asosiasi, namanya Asosiasi Program Studi Ekonomi Syariah Indonesia. Ekonomi Islam Indonesia, APSEI, gitu. Itu kami rangkul untuk juga anggota-anggota APSEI di daerah untuk bisa mengembangkan hutan wakaf daerah-daerah. Nah, jadi kami sedang melaksanakan roadshow ini, berkolaborasi dengan pihak-pihak yang tadi semuanya, begitu. Pekan lalu di Wajo, di 5 jam ya dari Makassar, itu kami mengadakan roadshow, ya intinya mensosialisasikan hutan wakaf dan mendorong hutan wakaf juga ada di sana. Gitu. Dibangun ya? Dibangun. Acara di tempat Kementerian Agama setempat, kantor Kementerian Agama Kabupaten Wajo. Ya, di situ alhamdulillah teridentifikasi 5 hektar hutan wakaf. Oh udah. Nanti dibikin kayak ini ada tulisan aktanya gitu ya? Ya. Begitu juga alhamdulillah kemarin di Gunung Kidul, alhamdulillah 7 hektar. Gitu. Jadi workshopnya itu konkret, menghasilkan 7 hektar. Itu capaian kinerja itu. Iya. Kalau gitu. di kami jadi bukan, namanya juga workshop, bukan workshop itu bukan suami work istri shop kan. Ini istilah baru nih, Itjeners nih. Workshop itu artinya bukan kuliah juga, ceramah habis itu tahu dan pulang gitu, bukan. Harus ada yang dicapai. Harus ada yang konkret yang dicapai gitu. Nah, terakhir baru kemarin banget, saya juga baru pulang jam tadi malam ya. 1:30 malam nih dari tapi sebenarnya masih ngantuk-ngantuk. Pasti jam 2 pun langsung sahur ya. Dan besok pagi saya harus ke Padang. Besok pagi ya? Workshop kota terakhir. Wah, kami terima kasih banget nih dengan waktunya. Di tengah kesibukannya kami masih bisa diberikan kesempatan podcast nih Pak Khalifah. Kami juga terima kasih karena kan juga bagian dari namanya diseminasi atau sosialisasi hutan wakaf. Kayak gitu. Nah, yang menarik kemarin di Tasik, mereka nggak mau kalah ya. Kita bilang tuh di Sulawesi 5 hektar, di Gunung 7 hektar. Mereka kemarin 30 hektar. Wah, rekor nggak ini daripada yang rekor? Ya, berarti paling banyak ya. 5, 7, 30 kan. Waduh. Alhamdulillah. Jadi di Kota Tasik nggak lama lagi juga insya Allah akan ada hutan wakaf. Ada hutan wakaf. Nah, jadi kita kampanye nih.
Dari Makassar sampai nanti ke Padang. Padang besok ya? Ya, insya Allah besok hari acaranya, saya berangkat besok tapi acaranya hari Jumat. Jumat ya. Nah, Padat sekali nih. Ketua, jadi yang hadir itu rata-rata kepala KUA, Kemenak setempat, tapi juga ada dari pihak Jadi stakeholdernya yang terkait, tadi kan wakaf dikeluarkan aktanya melalui KUA ya? Betul. Jadi yang terkait untuk legalisasi dari hutan wakaf itu sendiri ya? Betul. Kalau stakeholder wakifnya itu gimana? Stakeholder wakif, oke. Jadi, mungkin kita bicara 5 yang tadi ya. 5. Yang tadi kan akademisi udah. B-nya itu bisnis. Jadi bisnis ini maksudnya perusahaan. Jadi bagaimana perusahaan swasta ya, BUMN juga bisa. Ya intinya bagaimana mereka mendukung hutan wakaf misalnya dengan dana CSR. Gitu. Ya kan? Mereka kan punya kepentingan juga untuk pelestarian lingkungan. Nah, saya juga nih mendorong nih kalau ada perusahaan-perusahaan yang mungkin mau menyalurkan CSR-nya di bidang lingkungan. Nah, salah satu opsi yang bisa dilakukan adalah dengan wakaf hutan. Itu diarahkan gitu. Silakan dipilih nih, banyak udah mulai banyak hutan wakaf di daerah-daerah gitu. Terus bisnis, kemudian C, community, masyarakat. Nah, masyarakatnya bisa 2. Bisa sebagai wakif donatur, bisa sebagai mauquf alaih atau yang menerima manfaat. Mauquf alaih. Mauquf alaih adalah penerima manfaat dari wakaf gitu. Jadi rukun wakaf itu harus ada wakif, harus ada nazir, harus ada mauquf alaih. 3 ya? Ada lagi. Harus ada bendanya juga. Masa nggak ada yang diwakafin? Jangan sampai fiktif ya. Nah, ini kami juga kalau auditor sesuatu yang fiktif ya. Kayak nikah juga ada rukun nikah, ada maharnya gitu. Gitu. 3. Terus satu lagi harus ada akadnya. Ini yang akan nanti dituangkan dalam akta ikrar wakaf itu ya, di KUA tadi ya. Jadi ada wakif sebagai yang wakaf, ada mauquf alaih sebagai yang menerima manfaat wakaf gitu. Nah, ini tadi kalau pertanyaannya fundraising ya, kita fundraising juga ke wakif masyarakat. Jadi sebetulnya wakif ini bisa 2, bisa dari kalangan masyarakat atau disebut dengan istilah wakif retail. Bisa juga ada yang namanya wakif corporate dari perusahaan tadi. Gitu. Jadi dua-duanya target sebenarnya. Perorangan atau perusahaan atau lembaga gitu ya, boleh ya. Sementara ada masyarakat lokal di dekat hutan wakaf yang bisa diberdayakan. Nah, ini menjadi mauquf alaih, penerima manfaat. Ya. Jadi itu kedudukan pihak-pihak itu tetap penting ya, harus ada gitu kan ya. Kalau tidak ada mauquf alaih tidak jadi wakaf ya. Iya. Gitu ya. Tapi mauquf alaih kita itu luas, bukan cuma manusia, tapi non manusia. Oke. Ini yang termasuk menarik, satwa ya kan, tupai, monyet, apalah burung ya kan. Itu semua menurut saya juga bagian dari mauquf alaih. Itu yang membedakan antara wakaf hutan dengan yang lain. Kalau wakaf yang lain mungkin monyet nggak bisa dapat manfaat tuh. Iya. Misalnya wakaf apa ya? Masjid. Wakaf masjid. Kayaknya nggak ada monyet di masjid ya. Boleh nggak monyet gelantungan di masjid? Nggak boleh kan? Iya betul. Yang ada ntar takut orang gitu kan. Gitu. Walaupun ada juga sih mungkin ada masjid-masjid yang jadi tempat tinggal burung ya. Gitu. Tapi bukan jadi fokus utamanya. Kalau ini memang kita siapkan buat serangga, buat. Tapi tersosialisasikan nggak sih kalau kita mungkin penerima manfaat seolah-olah dominansinya adalah manusia gitu ya. Tapi menariknya kan di dunia kehutanan juga sering kali ya. Kalau menurut saya banyak hal yang agak sedikit menyingkirkan ya kan, konteks sebuah hutan sebagai habitat misalnya kan hewan tuh. Nah, ini juga menarik nih ketika sosialisasi hal itu gimana tuh di konteks wakaf tadi. Sebetulnya sudah disebutkan oleh Nabi tadi. Tadi hadisnya sudah saya bacakan. Ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw ghairu matin illa kana bi sadaq. Tadi belum saya terjemah ini. Jadi tidaklah seorang muslim dia menanam satu pohon. Kemudian ada burung. Nah, ini burung nih. Ada burung, ada manusia atau ada hewan-hewan lain yang mengambil manfaat atau makan sesuatu dari pohon tersebut, maka itu menjadi sedekah buat dia. Berarti kan menerima manfaat kan? Iya, manfaatnya tetap juga gitu. ya. Betul. Jadi kita tidak membatasi penerima manfaatnya hanya manusia, tapi juga makhluk Allah yang lainnya. Kayak gitu. Justru itu menjadi manfaat lingkungannya. Ini yang sering menurut saya dalam konteks sosialisasi dibilang menarik tidak menarik karena mindset kita selama ini penerima manfaatnya adalah seolah hanya manusia, tapi tidak. Lingkungan tadi masih ya ketika ada bencana baru. Iya betul. Karena baru bencana baru ingat kita pentingnya hutan.
Memang kadang-kadang kita cepat lupa ya. Iya. Cepat lupa. Habis udah gitu udah gitu. Oke, mungkin terkait dengan penyerapan karbon tadi sekilas juga saya baca di buku Iya. ini sudah ada. Nah, Iya. ini saya ingin meng-highlight dari Pak Khalifah terkait dengan peran dari hutan wakaf dalam penyerapan karbon itu seperti apa sih? Saya baca buku ini ada sih. Iya, betul. Cuma ingin didengarkan dari Pak betul. Khalifah tadi seperti apa, Pak? Nah, sebetulnya di dalam buku ini kami sudah sedikit spill gitu ya. Hasil riset tentang bagaimana hutan wakaf bisa masuk dalam perdagangan karbon. Oh, Intinya ya. sih kayak gitu. Jadi lebih ke mekanismenya gimana. Oke. Menjadi semacam roadmap, peta jalan bagi pengembang hutan wakaf, kami ataupun yang lain untuk bisa masuk dalam pasar karbon gitu. Intinya sih bagaimana memaksimalkan manfaat hutan wakaf supaya bisa mendapatkan atau intinya bisa mendapat cuan ya. Iya. Mendapatkan profit lagi gitu dengan hanya menjaga hutan. Di samping juga mungkin dapat dari yang lainnya. Kayak gitu. Ya sebetulnya kalau dalam penyerapan karbon kita juga udah semua tahu yang namanya pohon pasti penyerap karbon kan gitu. Cuman dalam penelitian ini yang menjadi satu tantangan, yang lagi-lagi tantangan adalah memang luasnya masih kecil, belum signifikan. Gitu. Konteks luasan masih kecil gitu ya. Sebetulnya bukan nggak bisa ya, tetapi nggak visible, gitu, nggak visible. Dalam hitung-hitungan teknisnya. Nah, ini kan orang kehutanan nih punya SRN, Sistem Registrasi Nasional kan. Iya. Nah ini orang kehutanan kalau bisa, kalau bisa apa ya namanya, Regulasi yang diakomodir hutan-hutan kecil gitu untuk bisa jualan karbon. Ya, kan yang stempel kan kehutanan nih, ya, ya kan? Betul. Saya waktu itu diskusi sama apa namanya. Ada seorang yang bertugas di bursa karbon. Di Waktu IDX itu, ya? Di IDX Karbon. Di satu seminar hutan wakaf, beliau hadir waktu itu. Iya. Beliau malah mencetuskan gini, hutan wakaf bisa menjadi atau mendapatkan atau menghasilkan kredit karbon premium. Premium. Premium tuh artinya lebih mahal harganya. Lebih mahal. Karena Kenapa lebih mahal? Karena bukan hanya mengurangi emisi, tapi juga menyerap emisi dan juga punya impact sosial ekonomi ke masyarakat. Itu premiumnya di itu Di ya, situ. impact-nya Belum ya? lagi kalau misalkan pohon yang ditanam adalah pohon-pohon yang spesies langka misalnya. Itu bukan hanya produktif HBK tadi, iya, spesies langka itu jadi hal. Iya kayak gitu. Itu bisa premium gitu. Tetapi tadi karena luasan masih kecil, nah ini yang menjadi hambatan. Mudah-mudahan Kementerian Kehutanan, ini sekalian request nih. Kebetulan podcasternya dari KLH. Kehutanan ya. Jadi bisa request. Kalau nggak salah ada direktorat khusus ya, karbon gitu. Kalau ya mungkin karena kami tadinya KLHK menjadi Kementerian LH dan Kehutanan, sebenarnya ada bagian-bagian yang di mana di Kehutanan ada, di LH juga ada. Saya pikir mungkin nanti bisa itu. Karena konteks hutan tetap di Kemenhut. Nah, intinya hutan-hutan kecil bisa diakomodir gitu. Saya kira ini akan bagus sekali supaya memberikan semangat juga kepada pengelola-pengelola hutan wakaf yang kecil-kecil atau juga hutan yang lain, nggak mesti hutan wakaf, yang juga ingin bisa masuk dalam pasar karbon. Ya. Jadi orang IDX Karbon mereka nggak akan mau jualin atau nggak akan bisa jual kalau belum ada stempel dari Kementerian Kehutanan, gitu. Mereka pokoknya kalau udah ada sertifikat, udah ada stempel baru bisa jual. Baru bisa ya, diverifikasi. Ya menarik ya, memang terkait pengelolaan hutan ini dan konteks wakafnya tadi ada nilai plus tadi, premium tadi ya, mungkin menarik ya. Mungkin ke depan kita bisa lebih mengeksplor lagi, artinya tadi udah legalitasnya diperkuat dalam hal kepastian hutan sampai kiamat tadi bahkan ya. Betul. Nah ini memang di sisi yang spiritual atau syariah tadi, bahwa ketika kita ngomong hutan manfaatnya bukan hanya tadi manusia, juga ekosistem dan hewan bahkan disebutkan tadi, ya ini mungkin menjadi bagian edukasi ya bagi kami ya, E-nya tadi, 3E tadi. Mudah-mudahan semakin memberikan inspirasi hutan wakaf Bogor ini. Nah ini kalau terkait dengan hutan wakaf yang kami tanyakan sudah selesai, tapi sekarang dibaliklah, mungkin apa yang menjadi selain tadi ya soal tadi di dalam selipan pertanyaan penyerapan karbon kan ada. Nah ini kalau yang dari Pak Khalifah terkait pengelolaan hutan wakaf secara umum, masukan dari stakeholder hutan wakaf terhadap secara umum pengawasan internal juga bisa ya tadi, dan pembangunan sektor kehutanan dengan kaitan prinsip 3E tadi seperti apa? Mungkin ke Kementerian Kehutanan maksudnya. Secara umum ya. Mungkin harapan kami ya, mungkin lebih ke situ ya. Jadi pertama tentunya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Kementerian Kehutanan, karena sebetulnya selama ini
mungkin tanpa sadar sebenarnya ya. Kementerian Kehutanan itu sudah banyak berkontribusi Kontribusi ya, tadi dalam bibit tadi ya. pengembangan hutan wakaf. Nah, yang terasa sekali itu program persemen permanen. Iya, iya. Itu kami mendapatkan bibit-bibit yang bagus, bibit-bibit kehutanan yang produktif juga kayak nangka, Kualitas ya berarti ya. pinus. Berarti terus udah ada yang berbuah lah ya. Rasanya sudah ada Sudah ya. ada ya. Nah, gitu. Berarti bibit yang buah. Macam-macam gitu. Kita dapat dari sana secara cuma-cuma. Gitu. Hanya mungkin beberapa harapan ke depan yang bisa didiskusikan Iya. gitu. Yang pertama berkaitan dengan tanah wakaf. Tanah ya. Yaitu di mana harapannya nih, harapan besar kami pegiat hutan wakaf, Kementerian Kehutanan juga bisa mewakafkan sebagian tanahnya Ini menarik nih. untuk perluasan hutan wakaf. Iya, Gitu. iya. Karena kami kalau mau meluaskan hutan wakaf kan harus beli, Ya, itu harus tadi ya. harus fundraising. Kadang-kadang fundraising itu uang-uang receh, Iya, 3.000. Coba buka kitabisa.com, kita bikin kampanye di situ. Iya. Yang wakaf itu 3.000 rupiah, 5.000 Fundraising gitu ya. perak. Padahal harga tanahnya 300 juta, 3 juta, gitu ya. kan. Dengan luasan yang Jadi cukup ngos-ngosan sebenarnya ngumpulin duit segitu untuk beli tanah yang 1 hektar doang. Sementara KLHK mungkin dengan selembar surat dan tanda tangan menteri itu bisa langsung 1.000 hektar tuh. Iya, gitu iya. kan? Ya, Ini luar menarik, biasa. emang terobosan ya, mungkin Nah, terobosan Jadi di depan itu. mungkin ini bisa jadi satu kajian gitu. Iya, betul. Itu. Jadi itu yang paling kami harapkan. Apakah nanti pelepasan misalnya, pelepasan kawasan untuk hutan hutan, wakaf. Saya kira modal regulasinya sudah ada, yaitu kita udah punya undang-undang wakaf, undang-undang 41. Nah ini menarik nih. Iya. Undang-undang hutan nomor berapa? 41 41 tahun kan? 99 ya, sampai Nah, sekarang. undang-undang wakaf 41 juga. Wah, sama ya. Cuma beda tahunnya. Kebetulan juga ini ya. Kalau wakaf Cocokologi ini. cocokologi ya. Emang jodoh kayaknya. Iya, betul, betul. Udah gitu lebih dahsyat apa? Saya angkatan 41. Benar pas ya dengan di FD kita nih. Jadi kalau undang-undang hutan tahun 99, kalau undang-undang wakaf 41 juga tahun 2004. 2004. 2004. Oke, Gitu. Itu udah diatur. Jadi undang-undang khusus tentang wakaf. Wakaf. Itu juga undang-undang khusus tentang Tentang kehutanan. hutan. Gitu. Kalau nggak salah juga di undang-undang agraria sebetulnya ini mohon dicek lagi ya. Ya, oke. Tapi rasanya sudah ada semacam ketentuan bagaimana atau peluang lah negara itu untuk melepaskan tanahnya untuk apa namanya Jadi wakaf tadi ya. untuk jadi wakaf. Saya pernah cari-cari paper hasil-hasil penelitian. Sebetulnya juga sudah ada praktiknya di mana negara bisa melepaskan tanahnya untuk wakaf. Tapi yang ada contohnya itu yang saya temukan hanya sejauh ini hanya untuk masjid. Gitu, untuk masjid. Jadi untuk negara Berarti 3M itu ya selama ini. Jadi untuk masjid. Nah, harapannya ke depan mungkin bisa juga untuk apa namanya? Untuk hutan gitu. Jadi mungkin biar Edgener tahu 3M yang tadi disebutkan masjid, madrasah, Iya. dan makam. Ya, jadi selama ini wakaf itu taunya 3M itu. Ya, Tapi dengan 3 ini kan udah macam-macam ya. Hutan, wakaf juga gitu. Ya. Jangankan masyarakat ya. Kemarin tuh saya kan sosialisasi di depan kepala KUA ya. Kepala KUA sekabupaten gitu. Ada atau juga ya sekota. gitu ya? Mereka emang masih begitu. Masih sama ya. Jadi orang yang berkutat di ini Padahal juga. kepala KUA gitu yang membuat akta ikrar wakaf, yang menjadi pejabat pembuat akta ikrar wakaf di kecamatan setempat gitu. Waktu saya ngurus hutan wakaf juga KUA-nya nanya di kecamatan sana kan, Iya. emang ada ya hutan wakaf? Hutan gitu? wakaf. Jadi sosialisasi di teman-teman Kemenak juga belum ini ya. Padahal kalau lihat di Undang-Undang Wakaf, tadi Undang-Undang 41 2004, salah satu di antara harta benda yang bisa diwakafkan itu adalah tanaman. Tanaman ya. Tanaman Jadi ada seperti- dua oke. jenis harta benda yang bisa diwakafkan, ada yang bergerak dan tidak bergerak. Tidak bergerak. Yang tidak bergerak contohnya tanah. Yang bergerak contohnya uang, Uang, kendaraan ya, ada juga ya. termasuk tanaman. Yang masih Tanaman kecil juga kan ya. bisa Nah ini dipindah. buat kami baru juga nih. Walaupun berkecimpung di dunia kehutanan, tanaman bisa diwakafkan Bisa, gitu. dan itu secara eksplisit dinyatakan dalam undang-undang Iya. wakaf. Siap. Mungkin buat teman-teman auditor nih, Geners yang di dalam harus pelajari aturan-aturan ini. Iya. Termasuk tadi ya untuk pengembangannya ya. Ya itu harapan besar kami. Intinya kalau bisa ini kehutanan juga bisa berwakaf. Saya yakin Pak Menteri yang sekarang Pak Raja Juli ya Oh iya iya. sangat punya kepedulian terhadap hutan wakaf. Beberapa pernah sekali juga komen di Instagram di Twitter. Twitter di Di tahun Twitter kami tahun lalu mungkin intinya ya? beliau udah notice tentang hutan wakaf gitu.
belum di Belum jadi menteri waktu Menteri, itu, oh, masih berarti- jadi wakil menteri kalau nggak wakil salah menteri di itu. kementerian Oh, yang iya, lain. siap, siap. Kayak gitu. Menarik, ya. Ya sih, itu sebenarnya ada beberapa harapan lagi, tapi yang paling kami harapkan sih yang tadi Iya, itu kayak dengan tentang kewenangannya ya. nanti kalau udah, jadi misalkan mau buka pilot project, saya membayangkan ke menteri kehutanan ketemu dengan menteri agama. Agama ya. Ini Kak, saya juga lagi roadshow program Kementerian Agama Program kan. agama. Saya dengar-dengar juga memang mereka mau Menteri ketemu. Agama, oh iya, Gitu. iya. Mudah-mudahan salah satu outputnya adalah tadi perluasan Iya. hutan wakaf. Iya. Karena cocok nih antara Kementerian Agama dengan Kementerian Kehutanan sekarang. Karena Kementerian Agama sekarang punya yang namanya Asta Protas. Asta itu 8 kan? 8. Protas itu Program. program prioritas. Asta protas ya. Oke. Di antara program prioritas itu kalau nggak salah yang nomor 2 adalah namanya ekoteologi. Ekoteologi. Ekoteologi Wah, ini baru nih. Baru juga nih. Nah, jadi gimana pelestarian lingkungan berdasarkan Kan. nilai-nilai agama. Nilai agama. Gitu. Jadi Keren, cocok. Ya, Nanti cocok podcast kan? baru lagi nih. Dari Gitu. Iya, iya, iya. Ya memang tidak akan bisa berhenti untuk membahas ini, tapi yang menarik bahwa kolaborasi antara dulu mungkin kita antar kalau di antar universitas itu di dalamnya antar fakultas Iya. atau di kementerian misalnya antar eselon 1. Iya. Ini antar kementerian gitu ya. Iya. Harus kolaborasi ya, Kolaborasi. teologi. Iya. Nah, ini mungkin menarik, mungkin kita tunggu nanti, biasanya di Instagram beliau suka ada ya kalau memang Iya. Pak Menteri Agama berkunjung gitu ya. Iya, Nah, itu mungkin kita tunggu dari itu. Mudah-mudahan ada tindak lanjut dari itu ya. Iya. Nah, ini yang udah di ujung Siap. podcast, Pak. Closing statement Pak Khalifah soal acara ini ataupun komen apapun Oh, yang oke. terkait hutan wakaf dan pengawasan intern mungkin bisa. Iya, pertama tentunya terima kasih banyak nih Iya, sama-sama. kepada Irjen ya, Iya. dari Inspektur Jenderal. Inspektur Jenderal ya, sudah datang jauh-jauh dari Jakarta ke sini untuk melakukan podcast di Departemen Ilmu Ekonomi Syariah. Insya Allah mudah-mudahan acara ini bisa memberikan manfaat ya, Amin, amin. untuk pengembangan hutan wakaf yang lebih bagus lagi Ya. gitu ya di negara kita. Gitu, alhamdulillah semakin kesini saya kira semakin bagus ini perkembangannya, dan mudah-mudahan terus bisa berkembang dengan dukungan dari Kementerian Kehutanan. Ya. ABCGM-nya tadi ya. ABCGM kayaknya Government-nya. harus kehutanan ya, karena ini kan hutan wakaf. Iya. Jadi yang jadi panglimanya itu kehutanan, Kementerian Agama, mungkin juga Menteri ATR karena berurusan dengan pertanahan kan semua ya. ya. Dan juga Kolaborasi kementerian tadi yang lainnya, Kementerian Pertanian bisa, karena kan bisa dikolaborasikan dengan agroforestry, peternakan dan sebagainya. Kayak gitu. Baik. Kenapa harus kita perluas hutan wakaf? Ya karena isu lingkungan kan semakin hari semakin memprihatinkan, ya kan ya. Bukan hanya isu lokal atau nasional, tapi sudah menjadi isu global. Gitu. Kalau ESG ya, itu ya. kalau melihat laporan dari World Economic Forum, 10 tantangan terbesar dunia 10 tahun ke depan itu didominasi oleh tantangan yang berkaitan dengan lingkungan. Yang nomor 1 itu bahkan failure to mitigate climate crisis gitu. Jadi emang ini masalah bersama gitu. Jadi kalau hutan wakaf ini bisa berkembang akan bagus sekali. Dan nggak mungkin hutan wakaf ini berkembang hanya dengan 1-2 yayasan gitu atau sedikit orang. Makin gitu. banyak yang Tapi terlibat. memang sepertinya memang mutlak pemerintah harus masuk dan betul-betul bisa mengembangkan juga secara aktif program-program hutan wakaf ini. Dan saya kira kalau misalkan pemerintah, khususnya Kementerian Kehutanan bisa mendukung program ini, saya kira akan banyak mendapatkan apresiasi dari dunia internasional. Hutan wakaf ini sudah diteliti lebih dari 6 negara. Ya, saya besok ke Padang sudah janjian dengan satu dosen dari University of Wisconsin Amerika. Sebetulnya belum mau ke Bogor, Tapi sekalian saya- berarti ya. kebetulan dibilang saya lagi di Padang gitu. Oh. Nah, saya bilang saya kebetulan saya mau ke Padang. Ya Oh, udah kita Padang. ketemu Oh, di sana jadi- gitu. oh, iya, iya, iya. Jadi dari Amerika sudah, dari Jepang sudah, dari Malaysia, dari Kuwait dan lain sebagainya itu meneliti gitu. Iya. Ternyata pelestarian lingkungan berbasis agama itu sangat amat menarik. Menarik di Gitu. seluruh dunia ya, Menarik. berarti Iya. banyak global. Dan juga mungkin walaupun wakaf itu punya agama Islam, Iya, betul. tapi sebetulnya bukan hanya untuk Islam. Saya pernah ditelepon sama orang Bali, Oh iya, iya. orang Hindu Bali, Menarik nih. setelah dia mendapatkan info dari seorang temannya yang ikut
peluncuran buku Pionir ini di Bandung September 2024 kemarin gitu. Intinya beliau ingin bikin hutan wakaf di Bali. Di Bali. Padahal orang Hindu. Gitu. Artinya universal ya, sebab tadi Universal. ekoteologi bahkan. Nah, tadi yang saya komennya ya, soal tadi perwakilan dari Wisconsin pengen ketemu di Padang. Kalau di kami itu istilahnya yang 3 itu efisien ya. Efisien. Ya, Oh, berarti iya, aspek iya. efisien jadi ketemu iya, itu. sekalian, Jadi udah ya. menjalankan proses itu Iya, ya. gitu. Oke, baik. Kita udah tiba di ujung acara. Kita akan sapa Itjeners ya, Pak Khalifah. Ya. Sampai jumpa kembali Itjeners dalam podcast Serasi ya, Semarak Ramadan series Itjen yang ada 3 series. Jadi Itjeners sekalian jangan lupa untuk menyimak podcast ini sampai tuntas. Mudah-mudahan memberikan inspirasi, memberikan manfaat. Terima kasih Pak Khalifah atas kesempatannya dan para Itjeners. Sampai jumpa kembali dalam seri-seri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.